Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Dan Baikot. Dan kali ini kita akan bahas mengenai if statement. Jadi if statement ini dia digunakan jika kondisi terpenuhi. Jika kondisi terpenuhi, maka dia akan dijalankan. Jadi artinya, kalau misalkan kondisinya dia bersifat true, maka dia akan dijalankan. Misalkan di sini ada sebuah variabel this food. Isinya ada nasi goreng, rendang, tahu goreng, dan juga tempe. Nah, sintaksnya adalah kita menggunakan if, kemudian di sini adalah kondisi yang kita mau. Kondisi yang kita mau misalkan food, kita panggil variabel food, dan di sini aku ingin memanggil indeks awal, yaitu indeks ke 0, nasi goreng. Dia harus sama dengan nasi goreng. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi dalam if, kondisi di sini dia bersifat boolean. Boolean itu artinya adalah true. True atau juga false. Dan kali ini kita akan membahas mengenai if statement yang true. Nah, kemudian menggunakan titik sebagai bloknya. Lalu kita print, lalu F. Dan di sini menunya kita panggil food untuk nasi goreng. Ditemukan. Simpan dan kita jalankan. Dan di sini hasilnya adalah menunya nasi goreng ditemukan. Nah, di sini adalah if food. Food dengan indeks yang ke 0 artinya adalah nasi goreng sama dengan nasi goreng, maka akan menghasilkan true atau benar. Jika kondisi ini benar, maka dia akan mencetak yang berada di dalam blok if, yaitu menunya nasi goreng ditemukan. Maka di sini ada hasilnya ya di lognya. Tapi kalau misalkan kita ganti menjadi nasi padang, simpan, kemudian kita jalankan, maka di sini tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena jika kondisi awal di dalam if sifatnya adalah false, maka dia tidak akan mencetak yang berada di dalam blok if. Misalkan di sini print next step gitu ya. Simpan, jalankan, maka dia akan mencetak next step atau akan mencetak statement selanjutnya. Karena ini blok if ini dia adalah salah. Karena nasi goreng sama dengan nasi padang itu adalah salah atau tidak ditemukan dan ini tidak akan dieksekusi, maka dia akan berpindah ke sini. Oke. Lain lagi kalau misalkan ini kita ganti menjadi rendang. Rendang dia ada di indeks yang pertama. 0, 1. Ininya 1. Ininya juga 1. Rendang sama dengan rendang. Dia akan menghasilkan true. Dan ketika ini dicetak, ini pun ikut dicetak. Kita jalankan, maka hasilnya adalah menunya rendang ditemukan. Karena ini bersifat true. Kemudian next step. Kemudian lanjut ke sini. Kemudian contoh lagi. Jadi ini tuh bebas ya. Ini kan aku contohnya dalam variabel list menggunakan array. Kita juga bisa menggunakan contoh lain. Misalkan ada variabel number. Isinya adalah 100. Kemudian aku ingin membuat sebuah kondisi yang mana jika number dia lebih kecil dari 5, maka will print. Jangan lupa untuk bloknya, simpan, kemudian kita jalankan, maka di sini dia tidak akan mencetak. Kenapa? Karena 100 lebih kecil dari 5, hasilnya adalah false. Jadi dia tidak akan di print. Beda cerita kalau misalkan ininya adalah 5, kemudian ininya adalah 100. Jadi ini dibacanya adalah apakah 5 lebih kecil dari 100,
maka ketika jalankan dia akan di print. Oke. Kemudian ada contoh lagi, misalkan name-nya adalah Budiawan. Jika name sama dengan Budiawan, maka di sini ada bloknya, lalu kita print my name is name. Nah, di sini ada variabel nama Budiawan. Jika Budiawan sama dengan Budiawan, maka dia akan mencetak yang di sini. Jalankan, maka dia akan mencetak my name is Budiawan. Kalau misalkan B kecil, simpan, kita jalankan, dia tidak akan mengeprint ini. Karena antara Budiawan dengan B huruf besar sama dengan Budiawan dengan B huruf kecil, hasilnya adalah false. Dan ketika teman-teman melihat sebuah single statement if yang sifatnya false, maka dia tidak akan mengeksekusi yang berada di dalam blok if. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Bye, dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya.